kita kasihan lah masyarakat yang harus dibebani dengan segala teknokratis kayak begini yang ribet Betul. begini. Baik lagi bareng gue Kania Cita dan Coki Pardede di konten politisi. Di sini udah hadir narsum kita kali ini Antoni Winza Probowo. Yes. Dari DPRD DKI Jakarta. Betul. Oke. Disebutkan dulu dong tagline konten kita apa? Oh iya. Melihat politik dari dalam. Dan tentunya Antoni di sini sudah bersedia untuk hadir di konten ini untuk melihat politik dari dalam, yang saya yakin juga pasti nanti bagian dalamnya yang akan disampaikan dipilih-pilih juga ya. Karena memang menyangkut keselamatan pribadi. Tapi tenang Antoni, pertanyaannya tidak merongrong Anda, pertanyaannya juga tidak menyudutkan. Karena sebenarnya konten politisi ini kita bikin sebagai sebuah jembatan kepada siapapun ya, terutama masyarakat, untuk bisa mengerti banyak hal lah yang selama ini dalam politik tentunya. Yang selama ini in the black box gitu ya? Ya, in the black box gitu. Ya, kalau gitu kita langsung aja kita langsung ya. Aja, Nah ini mungkin ini pertanyaan yang basic lah ya. Masalah kewenangan. Masalah kewenangan nih. Biasanya bilanglah kita ada di sebuah daerah misalnya, terus tiba-tiba jalanan di depan rumah kita rusak. Ini kita mau protes ini kemana gitu misalnya. Atau misalnya contoh ada pelayanan rumah sakit yang tidak memadai atau malpraktek di situ, kita mau protes kemana gitu. Apakah karena begini, kecenderungannya kan ini kita lihat dari sentimen di sosial media dan sentimen masyarakat pada umumnya aja ya Ton ya. Pokoknya kalau ada yang tidak baik, ada yang melenceng, ada yang bla 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 bla, biasanya tuh cuman 2 tuh sasarannya tuh. Gedung DPR dan Pak Presiden itu sendiri gitu. Jadi pasti langsung ke yang raja terakhirnya gitu. Dan di mana 2 sasaran ini dua-duanya meresahkan. Ya. Yang pertama kalau ke sasarannya adalah ke Pak Presiden, ya memang Pak Presiden itu mengapalai Indonesia kan. Ya. Tapi masa ngurusin rumah Anda yang jebol, kan tetap ada level-levelnya. Makanya kita tuh harus ngerti. Dan yang kedua juga yang jadi permasalahan adalah pada saat sasarannya ke gedung DPR, saya lewat sana macet terus. Selalu ada demo. Dan pertanyaannya apakah tepat sasaran? Nah mungkin bisa dibantu ya Ton ya. Kira-kira buat teman-teman yang nonton ini misalnya ada permasalahan-permasalahan tertentu, itu kira-kira mengadresnya bagaimana dan dari mana kita bisa melihat misalnya kita lagi menghadapi masalah, ini kita protesnya kemana gitu. Yes. Ya, thank you. Nah, ini sebenarnya menarik banget dan memang banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, cuman memang untuk menjelaskan ini sebenarnya ini bisa 2 semester. Karena ini sebenarnya jadi yang simple gini malah rumit ya? Malah rumit karena ini sebenarnya pelajaran ada hukum tata negara sama hukum administrasi negara. Oke. Jadi itu bisa 2 semester sendiri. Cuman apa yang gue mau coba jelasin sini mungkin oversimplified ya. Oke. Ya. Jadi begini. Pertama-tama ada yang namanya pemerintah pusat sama pemerintahan daerah. Oke. Nah, pemerintah pusat sama pemerintahan daerah itu nanti gue jelasin lagi. Pemerintahan daerah itu sendiri bukan gubernur. Pemerintahan daerah itu isinya ada pemerintah daerah dan DPRD. Jadi pemerintah daerah sama pemerintahan daerah tuh udah beda tuh. Jadi, nah dari situ sebenarnya bisa kebagi ada urusan-urusan mana yang diurus sama pusat, mana yang diurus sama daerah nih, gitu. Kalau daerah kan berarti bersama-sama sama DPRD, gitu, gubernur sama DPRD. Nah, kalau yang diurus sama pusat itu kita sebutnya kalau di dalam undang-undang Pemda itu namanya urusan pemerintahan absolut. Nah, absolut itu ada apa aja sih? Contohnya ada politik luar negeri. Nah, itu udah urusannya pemerintah pusat tuh. Ada juga misalnya moneter, kayak misalnya makroekonomi dan sebagainya. Nah, itu ada juga pertahanan, keamanan, agama. Nah, itu urusan pemerintah pusat secara absolut. Nah, kalau yang diurus pemerintah pusat secara absolut, boleh nggak sih dikasih kayak pemerintah pusat kayak minta tolong, boleh nggak pemerintahan daerah urus juga dong gitu, pemerintah daerah? Boleh. Tapi sifatnya nggak absolut. Jadi bukan absolut gimana ya? Sifatnya bukan otonom, bukan dikasih secara otonomi ke daerah.
ada batasan-batasan. Nama sulitnya ya, asas dekonsentrasi. Jadi yang tadinya terkonsentrasi di pusat didekonsentrasikan ke daerah. Anggarannya dari mana? Karena itu urusannya pusat, maka dari Pusat. APBN. Oke, baik. Tapi kalau yang dikasih ke otonomi ke daerah, dikasih ke otonomi ke daerah itu biasa dari APBD. Nah, jadi kalau mau lihat listnya mana aja yang absolut, mana yang bisa dibagi-bagi antara pusat sama daerah, sebenarnya ada di lampiran Undang-Undang Pemda. Wah, itu ada ratusan halaman. Menarik nih. Jadi mana yang di level pusat, mana di level provinsi, mana di level kota kabupaten. Kalau yang case diomongin Coki tadi bisa cukup jelas nggak tuh, Ton? Nah, nanti gini, banyak ya, ada seratusan lebih halaman nih, misalnya untuk pendidikan aja. Nanti kalau untuk pendidikan di provinsi misalnya, di level pusat misalnya yang lebih menentukan kayak kurikulum atau gimana gitu ya, kayak standar-standarnya. Nanti di daerah yang implementasinya gitu. Baik. Jadi itu banyak sekali, benar-benar bakal banyak banget cabangnya. Bahkan yang dipegang oleh pusat pun sebenarnya kalaupun itu bukan absolut, misalnya itu konkuren itu maksudnya yang dibagi ke daerah, tapi ternyata dibaginya ke pusat, nggak dikasih ke daerah, itu bisa pakai tugas pembantuan. Banyak sih teori di balik itu, makanya ini sebenarnya nggak mudah. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomong kayak rumah sakit gitu ya, rumah sakit itu kan sebenarnya macam-macam. Ada rumah sakit daerah, RSUD gitu ya. Itu pembiayaannya kan dari APBD. Nah, di situ DPRD dan pemerintah daerah, bukan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah itu punya kewenangan dalam manajemen dan segala macamnya, pendanaannya juga. Tapi kalau rumah sakit swasta, ya itu swasta itu tersendiri ataupun lewat Menteri Kesehatan gitu ya. Tapi kalau misalnya RS yang sifatnya nasional, kayaknya kayak RSCM ya, nasional gitu, yaitu urusannya pusat. Dalam hal ini, untuk menyuarakannya ya tentunya bisa ke DPR RI sebagai corong aspirasi masyarakat untuk tupoksi yang pusat punya gitu loh. Baik. Jadi memang banyak nih, kayak sungai juga. Sungai kan ada yang sifatnya lintas provinsi, misalnya itu punyanya pusat, urusan pusat. Kayak di dapil gue nih di Kelapa Gading, di situ ada Kali Sunter gitu ya. Kali Sunter itu kesannya, jurisdiksi siapa tuh? Ya, kesannya kan Sunter doang nih. Iya. Itu kalau kita tarik ujungnya itu sebenarnya sampai Depok. Jadi ternyata itu lintas provinsi dan ini sebenarnya urusannya pusat. Baik. Gitu. Jadi tapi tentunya ada koordinasi juga sama daerah tentunya, dan pusat punya kewenangan sih buat menugaskan daerah selama dikasih anggarannya gitu. Baik. Anggaran dari APBN. Baik. Berarti nggak segampang itu juga ya, tadi urusan kesehatan atau urusan pendidikan langsung disalahin ke Mendikbud atau Menkes tuh belum tentu tepat juga ya. Oke, jadi berterima kasihlah terhadap konten politisi karena ini diupload di YouTube. Anda bisa replay tadi bagian yang tadi, kalau mungkin ada yang miss kan, tinggal diulang aja karena memang cukup kompleks. Bahkan gue juga mau keep up-nya tuh agak kompleks. Nah, ini pertanyaan yang timbul karena penasaran aja, Ton. Itu kan cukup kompleks ya. Bahkan untuk orang yang memang sudah memang lo udah nyemplung lah di bidangnya, udah berkecimpung di situ, kan cukup kompleks. Semua orang punya pemahaman yang sama nggak tentang ini adalah bagiannya siapa? Nah, itu pertanyaan gue. Maksud gue gini, ada perdebatan nggak? Ada perdebatan nggak? Misalnya contoh nih, ambillah sungai tadi tuh di dapil lo tuh. Enggak, ini punya kita lah. Enggak, ini punya lu, ini punya kita. Itu common nggak terjadi? Karena kan memang kompleks gitu. Iya, pastinya. Karena nggak semua orang kan juga bisa memahami peraturan perundang-undangan. Gitu. Peraturan perundang-undangan itu kompleks, benar-benar kompleks. Karena kita kadang-kadang cuma mau lihat undang-undangnya doang. Tetapi ada lampirannya. Lampirannya lebih tebal lagi. Belum lagi dari peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang. Nanti ada turunannya PP, peraturan pemerintah. Itu penjabaran teknisnya. Di bawah itu ada peraturan, apalagi presiden, peraturan menteri. Tapi di peraturannya sebenarnya jelas gitu ya? Sebenarnya kalau makin tinggi peraturannya, dia makin luas. Jadi nanti tulisannya yang mana teknisnya akan diatur lebih lanjut di peraturan menteri. Baik. Nanti dari peraturan menteri yang mana lebih lanjut, nanti dirjennya yang bikin lebih teknis lagi. Baik. Nah, itulah begitu misalnya kayak ada undang-undang yang tentang Omnibus Law tuh. Itu kan sebenarnya ya dalam artian PR besarnya adalah bikin PP-nya. PP-nya banyak sekali dan itu teknisnya banyak banget diserahkan kepada kementerian terkait untuk bantuin bikin teknis-teknisnya. Nah, itu nanti akan merembet sampai ke daerah. Daerah apakah perlu merevisi perda-perdanya terkait itu gitu. Jadi bisa dibilang ini sangat teknis, bahkan bisa dibilang
selalu ada interpretasi yang berbeda antar lembaga negara. Waduh. Dan MK pun juga sebenarnya kan bisa menerima kasus-kasus sengketa tentang perselisihan antara kewenangan lembaga negara sebagai pihak Sangat yudikatif menarik. gitu. Bahkan orang yang sudah lama berkecimpung di sini pun masih kadang suka berselisih paham ya. Pasti. Tentang jurisdiksi mana Ya. yang bagian mana yang bagian Betul. mana. Kan sering terjadi anggota DPRD atau mungkin pemerintah daerah dan tadi apa namanya pemerintah daerah dan Pemerintahan daerah itu terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD. baik sama satu lagi yang pemerintah daerah. Pemerintah Pemerintah daerah, pusat. pemerintah pusat. Oke, itu kan sering tuh, ini adalah manuver yang sering sekali dilakukan. Dia menyebarkan nomor HP-nya Ya, ke masyarakat dengan membypass semua itu bagaimana menurut tanggapan lo? Membantu Ya. nggak sih? Membantu nggak sih menurut ya itu kan sebenarnya tergantung dari si dewannya masing-masing nih. Misalnya kayak gue DPRD, gue tahu tupoksi gue sampai mana. Tapi gue akan menerima itu semua, meskipun itu tupoksinya pemerintah lain, pusat ya. Nggak apa-apa, silahkan ngomong. Gue akan coba selesaikan dengan cara gimana. Kita bisa konsultasi kok dengan pemerintah pusat. Baik. Misalnya kita kasihan lah masyarakat yang harus dibebani dengan segala teknokratis kayak begini yang ribet Betul. begini. Nggak apa-apa, tinggal ngomong aja sama DPRD-nya kalau dia misalnya nggak kenal sama DPR-nya. Betul. Silakan ngomong, ya gue akan jelaskan apa Dan itu adanya. fungsinya teman-teman ya sebenarnya. Iya, sebenarnya misalnya anyway, ekspektasinya jangan terlalu tinggi dulu ya, soalnya Ya. kewenangannya sebenarnya bukan kewenangan gue. Baik. Tapi gue akan coba bantu untuk connect dengan pemerintah pusat sebisa mungkin. Gitu. Baik. Dan itu udah pernah terjadi. Baik. Gitu. Kayak misalnya ada orang bilang, Bro Antoni, ini ada satu rusun sebenarnya punya BUMN misalnya. Rusunnya cukup butuh direnovasi gitu segala macam. Nah, gue akan kasih tahu sebenarnya itu BUMN, gue nggak punya kewenangan. Tapi gue akan konekin ke BUMN terkait. Boleh nggak ini dibantu dan sebagainya. Jadi kita jangan langsung tutup pintu. Ini pusat. Ya sebenarnya memang itu kalau gue mau bilang itu bukan tugas pokok dan fungsi gue di DPRD, boleh aja. Boleh. Tapi Sah sebenarnya kan ya secara boleh. undang-undang Iya. juga sangat boleh. Tapi mau ngapain juga sih kayak gitu? Betul. Kalau bisa dijawab aja, dibantu aja. Oke, ini penasaran lagi. Ini gue penasaran, seru banget. Jadi seru nih. Ya. Jadi kan sebenarnya kan setiap kan DPRD itu sendiri pun kan ada komisi Iya. yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Iya. Dan bahkan saya pun tidak tahu gitu kan, ini komisi ini dan karena saya awam Ya. gitu. Pernah nggak lo tergoda untuk misalnya ada rakyat atau ada siapapun datang lo disclaimer, mohon maaf kewenangan saya hanya ini Saya ini. dari Itu komisi. memudahkan nggak gitu, maksud gue kayak kira-kira nih kalau gitu tips lo kepada masyarakat yang memang benar-benar concern, di mana mereka harus mencari yang simple gitu kira-kira Ton? Sebenarnya yang simple ya ketika dia memilih anggota DPRD-nya misalnya, anggota DPRD yang memang benar-benar mau mendengar aspirasi masyarakat, dia harus berani kasih nomor telepon. Nah, jadi Itulah fungsinya sebenarnya. Itu fungsinya. Silakan WhatsApp, tenang aja, nggak usah berekspektasi bahwa nanti kalau bukan tupoksinya kita ditolakin lagi. Minimal kita punya kuping untuk mendengar, kita coba arahin dulu, oh ini yang ini bisa kita kerjakan, yang ini kita coba kerjakan tapi jangan janjiin apa-apa. Betul. Karena di luar tupoksi kita. Oke. Apalagi Jadi tetap dijelasin ya di depan Tetap ya. harus Ini jelasin. bukan tupoksi saya gitu ya. ya, karena masalah kekecewaan masyarakat tuh biasanya masalah ekspektasi yang nggak match. Betul. Jadi kita jelasin dulu panjang lebar. Kan gue misalnya gue Seberapa sering Anda ada di posisi itu? sering banget. Sering banget. Sebuah realita ya. Ya, Tapi lu dari komisi berapa tadi? gue komisi C. Oh, komisi C. Yang Itu harusnya apa? tuh Ngebawain juridiksinya apa? apa sih? Heeh. Gue nggak tahu. Ya, gue jelasin nggak apa-apa ya semuanya nih. Silakan. Jadi di DPRD kalau DKI ya, kita nggak ngomong DPRD lain. Kalau DPRD DKI kan sebenarnya ada 5 komisi. Baik. A, B, C, D, E lah ya. Yang A tuh tentang pemerintahan secara umum. Misalnya kayak Satpol PP, tentang Dukcapil, KTP dan segala macam. Baik. Kalau komisi yang kedua yaitu komisi B. Komisi B itu tentang kayak BUMD, ngurusin BUMD manajemennya, ataupun tentang ekonomi suatu daerah lah, kayak wirausahanya gimana, industri gimana. Gue di komisi C. Komisi C itu lebih ke arah pajak dan retribusi daerah. Jadi duit masuk tuh ke DKI sama aset-aset daerah. Mana yang harus dikembangin. Kan kita punya aset banyak banget nih misalnya. Pencatatannya gimana, cara memanfaatkan itu supaya semakin bagus gimana. Terus ada komisi yang D, ini lumayan krusial, itu lebih ke arah pembangunan kayak semacam infrastruktur gitu ya. Bina marga, pembangunan jalan dan sebagainya.
Sedangkan komisi yang terakhir, komisi E itu KESRA lah, kesejahteraan rakyat, kayak misalnya sosial, dinas pendidikan, itu semuanya ada di komisi E. Oke, Gitu. baik. Jadi ada 5 komisi, dan kebetulan nih kalau gue dari PSI nih, kalau Ya. dari PSI kita ada teman-teman semua di setiap komisi ada. Dan bisa menyambungkan tadi Bisa. telinga yang tadi sudah. Betul, makanya kita menaruh nomor telepon biasanya di sosial media. Ya. Dan kalau gue terima dan ternyata itu, oh ini ada di Bro William punya nih, di Ya. komisi A misalnya Baik. tentang Satpol PP, penegakan perda, kayak ada yang langgar perda segala macam, Ya. penertiban. Gue tinggal kontak Bro William, bro bisa dibantu nggak nih? Kita lintas komisi makanya kerjanya. Dan di 5 komisi itu pun sebenarnya masih ada badan-badan. Baik. Namanya misalnya badan pembentukan perda, itu buat bikin perda. Terus ada badan anggaran, lebih banyak ngomongin anggaran. Ya. Ada lagi badan musyawarah, itu buat bikin jadwal-jadwal DPRD untuk rapat tanggal berapa aja. Baik. Dan terakhir badan kehormatan, kalau ada yang melanggar etika gitu. Berarti sebenarnya disinilah peranan seorang wakil rakyat, terutama konteksnya di DPRD ini, untuk punya sebuah hubungan yang cukup dekat dengan orang yang memilih dia ya tentunya, dengan masyarakat ya sebenarnya ya. Iya. Karena jadi teman-teman nggak usah khawatir, tidak usah pusing dengan apa yang lo jelasin, karena sebenarnya itu urusan teman-teman sebenarnya. Iya, ya itu extra miles yang kita harus tawarkan ke masyarakat. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau, karena kita nggak bisa membebani masyarakat untuk harus tahu peraturan perundang-undangan. Sebenarnya memang ada asas ya di hukum lah, ini pelajaran hukum bilang namanya mau orang belajar hukum atau enggak, baca peraturan atau enggak, sekali peraturan diketok harus dianggap tahu. Baik. Sebenarnya memang ada asas kayak gitu tuh. Tapi mana ada sih yang bisa paham semuanya. Benar. Nah inilah tugas kita mensosialisasikannya sebenarnya. Meskipun ada yang di levelnya undang-undang ya nggak apa-apa. Misalnya undang-undang DPR RI, ya kita kasih tahu yang kita bisa. Yang penting harus jaga ekspektasi. Nah ini juga pengalaman gue dulu, gue pernah jadi masyarakat yang mencoblos anggota DPR, DPRD juga. Tapi gue nggak kenal, gue nggak ada nomor teleponnya. Terus buat apa? Gue coblos, gue nggak tahu abis itu mau ngadu kemana. Anda di ghosting itu namanya ya. Sudah Iya. ini benar. Akhirnya 4-5 tahun lagi gue juga begitu gue mau nyoblos, Baik. nggak ngerasa ada advantage-nya. Buat apa gue nyoblos? Makanya banyak yang akhirnya antipati dan nggak mau ke bilik suara karena nggak ngerasa ada faedahnya. Berarti sebenarnya sosial media ini sangat penting ya dalam pada saat lo menjadi, kalau lo bisa mengutilize-nya tentunya ya. Penting banget karena masih banyak masyarakat yang nggak tahu tentang peraturan daerah tuh ngaturnya apa aja sih. Tupoksi juga apalagi tuh kan. Ini urusan siapa, akhirnya salah serang lah. Misalnya ini urusan daerah, yang diserang misalnya pusat lah atau kebalikan gitu. Ini yang menarik, melihat politik dari dalam. Ini sisi lain yang nggak semua orang tahu sebenarnya, bahwa memang ada sesuatu yang lebih kompleks lah, dan butuh waktu memang ya. Iya. Dan memang butuh waktu. Jadi ya buat teman-teman, kalau misalnya memang ada yang dikhawatirkan, cari wakil rakyat yang punya nomor teleponnya jelas, terpampang di profil sosial medianya. Ya. Kalaupun nomor teleponnya ada, Anda lihat dia terakhir posting kapan. Karena saya beberapa kali lihat ya, ada beberapa politisi terakhir posting 2 tahun yang lalu. Waduh, saya tidak tahu apakah nomornya masih aman atau tidak. Ya karena harus di-reach out ya. Karena kan kalau kita juga susah sih, memang menarik. Ada yang mau lo tanya lagi kan? Cukup sih. So far ya tentang kewenangan daerah dan pusat, ternyata kalau untuk semuanya mesti dilihat lagi ya ke perundangannya, dan itu rada kompleks. Yang belakangan sebenarnya banyak dibicarakan juga kan, misalnya tentang sampah gitu kan. Mungkin orang juga bingung nih, sampah sebenarnya gue kalau protes soal sampah nih di mana-mana nih kemana sih gitu kan. Tapi ternyata bisa juga hubungin aja mungkin anggota DPRD di daerah teman-teman masing-masing, dan silakan ditanya gitu ya. Gue tadi protesnya kemana? Gue tadi tertarik sama yang Anthony katakan, bahwa memang mau tidak mau seorang DPRD yang baik tentunya ya harus menawarkan extra mile memang kepada rakyat, kepada masyarakat gitu. Karena sebenarnya sah-sah saja kasih buku undang-undang. Tapi apa yang Anda harapkan dari rakyat yang follow Lambe Tura? Agak sulit baca buku undang-undang seperti itu. Terima kasih Anthony, gue sih timbul apresiasi baru ya. Kalau buat gue secara pribadi timbul apresiasi baru kepada teman-teman DPRD di luar sana karena sulit koordinasi seperti ini. Dan buat teman-teman yang ada masyarakat juga, kalian harus paham bahwa sebenarnya pada saat kalian menyampaikan keluhan, mereka sedang working on it. Dan biasanya kan perlu proses yang cukup
kan lo harus tahu dulu, lo lihat Belum tentu dulu. juga itu kewenangan dia langsung. Atau saya tawarkan kalau misalnya ada yang bacot-bacot, mana nih belum kasih aja bukunya setebel ini gitu nih, lu baca sendiri nih gitu. Biar Anda tahu bahwa memang Mas Antoni paling tidak sedang berjuang loh untuk sesuatu yang bukan jurisdiksinya. Gitu. Jadi betul kata lo. Jadi dua-duanya tuh harus saling ini ya. Yang ini nawarin extra mile, yang ini juga ekspektasi yang paham. Iya, betul. Menarik kan? Bagus. Keren episode kali ini. Thank you Antoni, thank you banget Thank buat yang you nonton. semuanya. Sampai ketemu di Politisi episode lainnya.